semua, perkenalkan nama saya Rosetta Dawis dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan struktur, fungsi, dan cara kerja sistem pencernaan makanan pada manusia. Oke, makanan diproses di dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingesti, atau proses memasukkannya makanan ke dalam mulut, lalu digesti atau pencernaan, absorpsi atau penyerapan, dan defekasi atau pengeluaran. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Oke, pertama-tama, apa itu pencernaan? Pencernaan merupakan proses memecahnya makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi yang akan kita jelaskan nanti, seperti keringat dan urin. Makanan yang tidak tercerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Proses ini disebut defekasi. Makanan terbagi atas 2 macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pada pencernaan kimiawi, terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir pada anus.
lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim pitali. Enzim ini akan memecah molekul amilo menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus atau bulatan akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari belakang rongga mulut sampai permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus akan menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut sebagai gerakan peristaltik. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke dalam lambung. Terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung akan berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam dengan pH 1-3, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim peptin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton atau campuran polipeptida dan asam amino.
Enzim renin akan mengendap protein kasein yang terdapat dalam susu. Selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus akan menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Hal ini dibantu dengan adanya stiff finger, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter. Usus tengah jejunum dengan panjang sekitar 7 meter. Dan usus penyerapan atau ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran penghubung dengan kantong empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase, lipase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsi lemak, yaitu membuat lemak agar terlarut dalam air. Pencernaan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan melalui jejunum akan bentuk yang siap diserap. Glukosa, vitamin, yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelahnya akan diserap oleh villi usus halus, akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Struktur usus memiliki lipatan-lipatan bagian luar maupun lipatan bagian dalam. Semakin luas permukaan bagian dalam usus, semakin banyak villi yang terdapat akan menyebabkan proses penyerapan yang terjadi juga akan semakin efektif. Usus besar atau kolon memiliki panjang sekitar kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.